pagi, selamat siang kepada siswa-siswi SMA Dharma Widya Pekanbaru kelas 10 IPA dan IPS. Nah, kita udah ST minggu lalu. Bagaimana? Ada yang kesusahan, kesulitan? Jadi intinya adalah kalau kamu belajar, kamu baca buku, pasti insya Allah kamu dapat bisa mengetahui jawabannya. Karena semua jawaban ada di buku dan sudah saya jelaskan sebelumnya di materi secara offline di sekolah saya ajarkan dan di online yaitu di video di YouTube ya. Nah, minggu lalu kita ST mempelajari tentang algoritma pemrograman chapter 1 bagian 1 ya, membahas tentang apa itu algoritma pemrograman itu seperti apa, kita menggunakan pemrograman bahasa apa ya. Jadi, minggu lalu kita menggunakan bahasa C ya. Kita membuat di situ input output data ya, jadi menginputkan data lalu di-outputkan lagi datanya seperti apa, lalu dimodifikasi data tersebut supaya menjadi data yang lebih baru lagi, menjadi informasi yang baru. Contoh kemarin di ST kita membuat rumus dari suatu bangunan ya, bangun ruang, contohnya volume kubus. Yang satu lagi adalah lingkaran ya, luas lingkaran. Nah, jadi tinggal di modifikasi saja sehingga yang keluar tidak hanya yang sudah kamu inputkan sebelumnya, tetapi sehasil dari rumus yang sudah kamu tentukan di dalam pemrograman tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas di halaman 140 ya, di algoritma dan pemrograman bagian kedua. Ya. Di chapter pertama itu pemilihan ya. Jadi mengapa perlu pemilihan? Nah, kita udah belajar sebelumnya pemilihan ini di bagian Microsoft Excel. Nah, di situ kan ada pemilihan juga if, else ya. If, jika, else selain dari itu ya. Nah, jadi di sini ada kondisi intinya. Kondisi tertentu yang mana jika terpenuhi maka akan ditentukan kalau kondisi ini dipenuhi apa akibatnya. Kalau tidak apa akibatnya, else ya. Nah, contoh kemarin Microsoft Excel jikalau nilainya 100 sampai 90 maka nilainya A. Else jika tidak selain dari itu maka nilainya B. Nah, jadi kita konversikan dari yang tadi ya di Excel kita jadikan ke bahasa pemrograman bahasa C ya di sini. Tentu cukup berbeda bahasanya karena yang satu rumusnya rumus Excel, yang ini bahasa pemrograman ya, langsung bahasa C. Tetapi teknisnya sama kok, if else itu. Oke. Lanjut. Kamu bisa lihat di halaman 141 di sini ya. Di sini ada tabel 61 ya, grade nilai akhir seperti yang di Microsoft Excel kemarin kita bahas. Ada grade A itu nilai akhirnya 85 sampai 100, grade B 75 sampai 84, grade C itu 60 sampai 74, grade D 50 sampai 59, grade E itu di bawah dari 50 ya. Nah, jadi di sini kamu bisa lihat di bagian paling bawah di situ ada tulisan nilai underscore akhir besar sama dengan 75, true. Dan nilai underscore akhir kecil sama dengan 84 itu nilainya true juga. Jadi kalau dan ya kan sudah saya ajarkan kemarin ya, dan itu kedua kondisi atau lebih harus terpenuhi. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi maka kemungkinan dia akan bernilai false. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kamu bisa lihat di halaman 142 di sini ya, pemilihan dengan satu kondisi. Jadi misalkan di sini ada if ya. If buka kurung x persen dari 2, x persen dari 2 ini maksudnya adalah mod ya. X persen 2. Jadi kalau x ini mod 2 dan tidak sama dengan, ingat ya, tidak sama dengan kemarin, tidak sama dengan 0, maka apa yang terjadi kita buat di sini ya. Ya, di sini
printf, maka nilainya nanti adalah ganjil. Nah, di sini kita tentukan variabel x-nya, ya, misalkan integer x sama dengan misalkan 8. Oke. Kita buat di sini integer. Ini variabelnya, integer x itu nilainya adalah 7, misalkan ganjil ya. Karena kita mengharapkan di sini ganjil, karena kan di sini if-nya jika nilai x ini di mod 2, ingat mod adalah kalau dibagi 2 hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi yang ditanya mod ini adalah sisa dari hasil. Sisa dari habis dibagi itu berapa? Misalkan x ini nilainya 7 dibagi 2. Berapa sisanya? Nah, itu yang ditanya ya. Berapa sisanya? Kalau sisanya tidak sama dengan 0, maka nilainya ganjil. Ya. Kita lihat nomor angka x-nya 7. Nah, keluar hasilnya di print langsung ya, nilainya ganjil. Nah, ini kalau satu kondisi. Gimana kalau 8? Kita masukkan, kita run lagi. Nah, kosong nilainya ya, karena kita belum tentukan. Selain dari sisa bagi hasilnya itu 0, tidak sama dengan 0, maka apa gitu. Maka kita buat di sini else lagi gitu ya. Seperti itu. Misalkan di sini nanti else ya. Ini kita tutup dulu if-nya. Nah, di luar dari kurung kerawal else, maka buka kurung kerawal lagi. Ya, kita buat di sini printf. Selain dari itu maka nanti dia komentarnya adalah genap. Kita run. Nah, genap hasilnya ya. Karena kalau dicek if kalau nilai x-nya ini di mod 2 tidak sama dengan 0, maka ganjil. Keluarkan perintah untuk mencetak ganjil. Kalau tidak, selain dari itu, maka selain dari tidak sama dengan 0 modnya ya, maka cetak genap. Ya, jadi mod itu adalah nilai x ini dibagi 2, lalu berapa sisanya? Yang ditanya sisanya ya setelah dibagi. Kalau sisanya tidak sama dengan 0, ya maka nanti disebutkanlah di sini ganjil. Oke, sekarang silakan kamu lihat di halaman 142. Di sini ada kasus kedua ya, yang mana di sini dia menggunakan OR. Ya. If grade sama dengan A atau ya yang garis 2 itu, yang garis tegak lurus 2 kali itu kan OR. Sudah kita pelajari bagian boolean ya, bilang logika. Oke, tipe data logika untuk boolean. Nah, di situ kamu bisa lihat di bab sebelumnya ya. Kalau kamu lihat di sini ada di halaman sebentar. Nah, di halaman 118 ya kalau kamu masih bingung. Nah, di situ ada operasi bilangan logikanya, ada yang NOT, AND, OR dan XOR. Nah, itu contoh pemakaian dalam bahasa C-nya. Jadi yang di halaman 142 ini adalah OR ya. Kita buat saja langsung if. Ini kita hapus lagi. Ya. Grade itu sama dengan A. Oke, jadi ada perbedaan antara tanda petik 2, tanda petik 1 ya. Kalau misalkan kita menggunakan char ya, char berarti hanya satu saja karakternya, maka kita pakai tanda petik 1 saja ya. Nah, kalau string baru pakai tanda petik 2. Oke. Nah, lalu pakai OR. OR ini ada di sebelah Z, huruf Z sebelah kiri ya. Pakai shift nanti tekannya. Nah, gitu. Lalu grade sama dengan nilainya B atau grade itu sama dengan nilainya C, maka print nilainya ini lulus. Else selain dari itu nilainya ini adalah gagal. Ya, nah ini variabel grade-nya ya. Kalau di dalam variabel grade ini berisi nilai sama dengan huruf A
atau huruf B atau huruf C, maka print lulus. Selain dari itu, else, maka print gagal, cetak gagal. Nah, ini kita ganti. Grade. Oh, ingat ya, ini karena dia berbentuk char, ini variabelnya. Ingat, char itu berbentuk angka, huruf, dan simbol. Karena yang diisi nanti ini yang diharapkan adalah huruf, maka kita ganti menjadi char ya. Integer hanya untuk angka saja, ingat ya. Nah, ini kita ganti jadi misalkan kita buat B. Apakah lulus? Kita run. Nah, lulus hasilnya ya. Kalau kita buat Z, gimana hasilnya? Nah, langsung gagal nilainya ya. Seperti itu caranya. Untuk if else menggunakan OR tadi ya. Nah, ada OR dan ada sama dengan di sini. Kita operator logikanya ya. Jadi jika variable grade ini sama dengan A, berarti berisi nilai A, maka atau, nah ini atau ya, tombolnya ada di sebelah Z, huruf Z di keyboard kamu. Gunakan shift nanti untuk mengaktifkannya. Ya, grade B sama dengan B, grade sama dengan B atau grade sama dengan C, maka nilainya lulus. Selain dari itu nilainya gagal. Oke. Nah, ini untuk yang pemilihan dengan satu kondisi dan dengan dua kondisi. Oke. Bagaimana dengan pemilihan dengan lebih dari dua kondisi? Ya. Kamu bisa lihat di halaman 144 di situ ya. Oke. Nah, di sini kondisinya ada dua kondisi ya, tapi bersarang kondisinya. Jadi di dalam kondisi ada kondisi lagi gitu. Nah, if kondisi aksi pertama else, maka di dalam else itu nanti dibuat lagi if-nya. Seperti itu. Nah, contoh kamu lihat di halaman 145 di situ. Oke, di halaman 145. Ya, kamu bisa lihat di situ if-nya itu bercabang ya. Nah, kalau bingung yang bagian gambar pertama di halaman 145, lihat yang bagian kedua, yang paling bawah sekali. Jadi jika nilai akhir itu besar sama dengan 85 dan nilai akhir kecil dari 100, maka grade-nya A. Else if ya. Kalau nilai akhirnya besar sama dengan 75 dan nilai akhir kecil dari 85, maka grade-nya B. Nah, selanjutnya sampai grade E. Nah, seperti itu. Ya, jadi sama seperti yang di Excel kemarin ya. Nggak jauh beda kok. Cuma nanti kelihatannya agak bingung sih, tapi enggak. Kalau kamu praktikkan pasti langsung ini terbiasa. Kita langsung coba ya. Di sini if-nya kita ganti nilai akhir ya, grade-nya. Nilai underscore akhir. Ini kita hapus saja dulu. Kita buat dari awal lah ya, biar nggak bingung. If buka kurung, kalau nilai akhir, nah nilai akhir itu besar sama dengan angka 85 dan kalau dan berarti simbolnya dua kali. Pakai spasi juga nggak masalah ya. Dan nilai akhir itu kecil sama dengan 100. Nah, buat kurung awal baru di sini. Jadi kondisi untuk yang 85 sampai 100 dan kecil dari 100, maka kita langsung buat saja. Nggak usah pakai grade langsung ya. Langsung aja di print gitu. Print di sini. Print F aja langsung. Print F itu nilainya A misalkan ya. Lalu di sini kita buat if else lagi. Jadi kalau if else biasa itu cuma dua kondisi ya atau tidak ya. Kalau ya ini akan terpenuhi, misalkan kalau nilainya 85 sampai 100 maka A. Selain dari itu kalau else maka nilainya B, kan gitu. Tapi kita ingin buat beberapa kondisi, maka harus menggunakan else if di sini. Oke. Jadi if-nya banyak gitu ya. Selain dari itu, jika, nah kalau ada jika maka ada kondisi terbaru. Ya, maka dibuat di sini else if
Buat lagi kondisinya. Ini kita copy aja. Dalamnya tinggal kita ganti. Misalkan situ 75 sampai dengan 84 ya. Nah, maka apa yang terjadi? Kita print di sini B ya. Nah, tinggal kita copy aja nih ya. Susah-susah. Set. Ini jadi C. Kalau ini yang C itu adalah 60, yang terakhirnya adalah 74. Selanjutnya ini 50, ini 59 D. Nah, kondisinya udah ada 4-nya yang kita tentukan. Nah, kalau tidak terpenuhi keempat ini dari 100 sampai 50, kita buat L saja. Maka selain dari itu, ya nilainya kita buat di sini printf, maka nanti nilainya dibuat di sini E. Nah, sekarang kita run. Nah, nilainya A. Kenapa A? Karena di sini nilainya 99. Ya. Dan kamu juga bisa buat seperti kemarin yang kita buat input output ya. Nah, tinggal kamu tambahkan saja di sini. Ya. Integer nilai akhirnya tidak kita tentukan, tapi di sini kita buat. Oke. Kita buat printf dulu. Seperti biasa. Kita buat teksnya. Silakan masukkan nilai akhir kamu. Nah, baru scan F ya, seperti biasa ya. Scan F. Nah, ingat ini karena menggunakan integer, maka D ya, %D format variabelnya. Koma, nanti dimasukin kemana nilainya? Ke nilai akhir. Gitu. Dah. Simple. Nah, lalu di sini, oke, kita coba 85. Kosong. Kenapa ya? Nah, karena ini nggak kamu buat tanda dan-nya, ampersand-nya ya. Jadi banyak di ST kemarin tuh gara-gara satu karakter saja salah. Ya, jadi pakai tanda dan di sini. Ini sebagai referensi bahwa nanti mau dimasukkan kemana. Jadi kayak ke mana. Misalkan kayak kata-kata buah dimasukkan ke. Jadi ada kata ke-nya di situ. Nah, inilah contohnya. Dan ini sebagai tanda bahwa dia dimasukkan kemana nanti. Nah, nilai akhirnya nanti masukkan. Seperti itu kurang lebih ya. Ini adalah variabelnya, tempat kita masukkan nanti nilainya. Jadi kurang ini saja dan ini nggak masuk, nanti kosong nilainya. Ya. Cara ulang ya. Nilai saya 85 misalkan. Oke, dapat nilai A. Ya. Nah, lumayan seru nih. Jadi nanti kita bisa buat kalkulator juga ya. Nah, kalau ini kita masih input output dengan beberapa kondisi if else ya, if else if ya. Tidak ada beberapa kondisi, tidak hanya 2 kondisi tapi bisa lebih dari 2. Di sini ada 5 kondisi ya. Nah, dan teks ini bisa kamu ganti juga. Misalkan kamu berhasil gitu. Jadi bisa kamu otak-atik karena kamu sebagai programmer di sini. Kamu keren gitu. Not bad ya. Belajar lagi. Terakhir mungkin dasar pemalas gitu. Nah, untuk seru-seruan aja. Nah, misalkan nilai saya di bawah KKM 60. Nah, not bad. Not bad di sini ya. Kalau sini saya buat di bawah 49, 48 aja deh. Nah, dasar pemalas di situ keluar langsung tulisannya. Ya, jadi seperti itu untuk pelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan chat di WA saya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.